Pada video kali ini saya akan memberikan cara bagaimana kita bisa merunning atau membuat virtual machine. Yang akan kita pelajari bab ini adalah yang pertama, install Ubuntu pada virtual machine. Seperti yang kita ketahui, Ubuntu merupakan OS yang berbasis Linux. Lalu kita akan mempelajari Power Off vs Save, Clone Virtual Machine, Snapshot Virtual Machine, Export Import Virtual Machine. Sebelum itu, kita terlebih dahulu menginstal VirtualBox dan Ubuntu. Jadi teman-teman sudah menginstal VirtualBox, tampilannya akan seperti ini. Namun, jika sudah terdapat banyak server-server, tampilannya akan menjadi seperti ini. Ada Ubuntu, Windows, dan lain-lain. Untuk menginstal VirtualBox, teman-teman bisa klik link di bawah ini. Atau bisa langsung ke Google Chrome. Buka Chrome, lalu ketik download VirtualBox. Lalu kalian pilih yang paling atas. Jika hot OS teman-teman Windows, bisa memakai Windows. Jika yang lain teman-teman bisa pilih sesuai host OS teman-teman. Teman-teman mengeklik ini akan muncul notifikasi downloadnya di sini. Nah, selanjutnya teman-teman juga perlu menginstal Ubuntu Server, yang dimana nanti Ubuntu Server akan di-landing ke dalam VirtualBox yang sudah teman-teman install. Cukup ketikkan Ubuntu Server download. Lalu pilih website yang resmi dari Ubuntu, yaitu ubuntu.com. Kita pilih yang ini. Dan bisa langsung download yang Ubuntu Server ya, jangan yang Ubuntu Dex versi 24.04. Saya tidak perlu mendownloadnya dan menginstalnya karena saya sudah mendownload dan menginstalnya. Lalu kita masuk terlebih dahulu ke Ubuntu dan akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman bisa langsung klik New untuk membuat file dengan file ISO yang sudah saya sediakan di sini. Di sini kita dapat membuat nama opsional yaitu Ubuntu Server. Teman-teman bisa melokasikan file teman-teman. Nah, di sini saya memilih vault. Lalu tipenya kita bisa pilih yang Linux. Versionya yaitu 64 bit. Lalu kita pencet next. Di sini kita bisa mengatur prosesor yang kita butuhkan untuk mengarungi VM atau Ubuntu kita agar cepat install. Ini saya ubah menjadi 3. Dan base memorinya saya default. Lalu pilih next. Lalu storage-nya saya 25 saja agar tidak terlalu berat. Lalu next. Lalu pencet finish. Dan jika sudah, kita langsung start saja. Kita tunggu. Kita belum memasukkan file ISO yang kita install. Di sini kita bisa klik tanda panah ini. Lalu kita pencet outer. Dan masukkan file yang sudah kita install tadi. Ini klik open. Lalu mount and retrieve. Kita tunggu. Dia akan masuk file tersebut dan otomatis membunting file yang sudah dibuat. Dan tunggu saja. Kita perbesar saja, kita klik view, lalu kita full screen. Kita switch. Nah, kita pilih bahasa Inggris, lalu kita pilih down lagi. Kita lewati saja, lalu kita pilih down. Kita down lagi. Lalu kita pilih continue. Nah, penampakannya bagian arrow atas bawah di keyboard teman-teman. Lalu kita pilih down. Kita pilih down lagi. Terus kita pilih continue. Continue, kita masukkan nama. Kita menggunakan nama saya saja. Desi. Kita arrow ke bawah. Lalu kita mengisi server kita, yaitu Desi server. Kita arrow lagi. Kita isi Desi. Kita mengisi password. Kita arrow lagi. Lalu done. Kita arrow ke bawah. Kita pilih down. Nah, menampakkan bagian yang paling lama. Kita tunggu saja ya. Teman-teman ingin melihat prosesnya. Ini kita arrow paling bawah. Yaitu kita pencet view full log. Ini dia sedang menginstalnya. Lalu kita ke bawah lagi, kita pilih close. Kita tunggu saja, mungkin ini agak sedikit lama. Taruh ke bawah, lalu kita enter, kita pilih reboot now. Kita masukkan username yang tadi, lalu kita enter. Kita masukkan password yang tadi juga, enter juga. Kita tunggu, kita enter.
enter lagi. Dan ini virtual mesin kita sudah berhasil dibuat. Nah, di sini kita akan belajar power off vs save. Nah, untuk mematikannya simpel banget sebenarnya. Teman-teman bisa langsung tekan close. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada save the machine state and the shutdown signal power off the machine. Nah, kalau misal kita pilih ini, maka nanti posisi VM itu akan tetap seperti ini. Jadi ada di saat login seperti ini. Dan saya coba pilih yang paling atas ini, lalu saya oke. Kita tunggu dulu. Nah, perhatikan di sini statusnya dia save. Kalau misal kita start, nanti dia akan kembali ke posisi yang tadi. Kalau kita start, nanti dia akan kembali ke posisi yang tadi, karena statusnya sudah di-save. Dan ini kita kembali ke posisi tadi, karena statusnya sudah di-save. Tapi misal kita close, kemudian di sini kita pilih yang power. Maka nanti ketika kita menyalakan lagi, Ubuntu-nya akan gunting dari awal. Jadi nanti kita harus memasukkan username dan password lagi. Ini kita coba ya, yang power off. Lalu oke. Dan statusnya adalah power off. Nah, ini kita jalankan dan akan gunting dari awal, jadi prosesnya relatif lebih lama daripada yang tadi. Dan jika sudah selesai, kita harus memasukkan username dan password lagi. Kita tunggu. Kita berhasil masuk lagi. Oke, jadi itu adalah perbedaan antara save dan power off. Itu adalah penandaan atau pembuatan titik pada status kita yang sekarang. Jadi ketika kita memiliki server, teman-teman bisa membuat atau menandai status server teman-teman. Nah, di sini terdapat server ini memiliki 3 konfigurasi snapshot. Setelah snapshot terdapat perubahan konfigurasi, contoh ada salah satu konfigurasi yaitu 10.10.10.10.1. Nah, ketika melakukan perubahan ini terjadi error. Dan server tersebut bisa dengan mudah kembali ke status awal. Sebelum terjadi error yaitu ketika hanya terdapat 3 konfigurasi IP address atau checkpoint. Kita login terlebih dahulu, lalu kita masukkan password. Di sini saya belum ada folder atau file apapun. Ketika kita melakukan perintah ls, ini nggak ada file apapun yang tertampil. Kita akan coba snapshot. Lalu kita tekan take. Kita menggunakan DC server. Kita pencet OK. Kita tunggu. Kita kembali ke details. Lalu kita running ya teman-teman. ls. Kita enter. Dan di sini belum ada file apapun. Kita akan membuat file, yaitu kita langsung saja ketik touch text. Kita membuat 3 file, lalu kita ketik ls lagi, kita close, lalu kita pilih power off. Sekarang kita coba kembali ke snapshot. Lalu kita pilih DC server, lalu kita restore. Kita off centangnya, lalu kita restore. Kita kembali ke detail, lalu start lagi. Kita tunggu dulu sebentar. Kita akan coba ls. Jika masih ada, artinya snapshot kita gagal. Dan jika tidak ada, berarti sudah berhasil. Dan ini tidak ada file apapun, berarti snapshot kita sudah berhasil. Jadi ketika kita punya satu server nih, atau virtual mesin, dan kita mau membuat lagi agar punya 2, 3, atau 4 virtual mesin, kita nggak perlu menginstal ulang. Jadi kita cukup menduplikasi satu server. Diduplikasi atau dibuat ulang menjadi 2. Jadi server yang baru isinya sama dengan server yang sudah kita buat sebelumnya. Ini kita klik kanan, lalu kita pilih clone, lalu kita pilih next saja, tidak usah mengganti nama. Kita next. Kita finish. Nah, ini defaultnya, kalau ini cloningannya. Lalu kita start saja. Apakah hostname-nya akan sama dan password-nya seperti Ubuntu server yang sudah saya buat. Oke, kita tunggu saja. Kita login dulu.
Kita masukkan password yang sama. Oke, kita tunggu. Berarti duplikasi atau cloningnya berhasil. Kita power off. Di video selanjutnya, kita akan belajar mengenai ekspor impor virtual mesin. Jadi ketika kita sudah mempunyai virtual mesin, itu kita bisa mengekspor, kemudian file tersebut kita bisa kirim ke siapapun. Dan siapapun bisa mengimportnya. Contoh semisal kita membuat kerjaan di laptop, kita kemudian nanti setelah membuatnya, kita bisa ekspor, kemudian nanti kita bisa impor di server kantor. Asalkan sama-sama VirtualBox ya teman-teman. Kita coba ekspor Ubuntu yang ini ya teman-teman. Bebas ya, karena Ubuntu dan Ubuntu 2 ini sama saja. Kita klik kanan, lalu kita klik ekspor. Ini kita next saja, lalu kita pilih finish. Kita tunggu dulu sebentar. Oke, sekarang proses downloadnya sudah selesai. Sekarang kita coba cek, ini masuk ke dokumen. Kemudian di sini kita punya Ubuntu server. Kita bisa langsung double klik. Kita sedang belajar VirtualBox, jadi kita buka yang VirtualBox. Nah, di sini dia langsung mengimpornya. Untuk nantinya di sini terganti menjadi Ubuntu 1, karena di sini sudah punya Ubuntu. Kita klik finish. Kita tunggu dulu. Nah, di sini dia langsung mengimpornya. Untuk nantinya di sini berganti menjadi Ubuntu server 1. Ini kita login, masukkan username dan passwordnya. Dan kita berhasil masuk ke Ubuntu server 1. Kita bisa clear, lalu selesai.